Ke pasar membeli buah sambil tersenyum menikmati pagi ceria. Agar minat belajar siswa tidak roboh, guru hebat punya segala cara. Perkenalkan, nama saya Asni Abdullah. Saya adalah guru kelas 4 di SDN 1 Gondang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dan akan berbagi praktik baik mengenai OPAK IT Project. Selamat menyaksikan. SDN 1 Gondang adalah salah satu sekolah dasar tertua yang berdiri sejak masa pemerintahan Belanda. Berlokasi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Bangunannya yang kokoh dan syarat nilai sejarah menjadi simbol keteguhan semangat belajar masyarakat sekitar yang tak pernah padam dari masa ke masa. Aku merasa bangga menjadi bagian dari SDN 1 Gondang. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga rumah bagi perjuangan, kebersamaan, dan semangat untuk terus maju. Selama ini, SDN 1 Gondang telah meraih berbagai prestasi, baik akademik maupun non-akademik, berkat kerjasama yang solid antara guru, siswa, dan masyarakat. Kini, sekolah kami terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap transformasi digital, sekolah telah menerima 33 unit Chromebook dan akses internet sekolah yang memadai. Aku memandang fasilitas ini sebagai amanah besar yang harus digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, di balik peluang besar itu muncul pertanyaan reflektif. Apakah kami, para guru, sudah mampu mengoptimalkan teknologi ini untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan berpihak pada murid? Anak-anak adalah harapan bangsa, generasi yang akan meneruskan cita-cita besar negeri ini. Namun, aku menyaksikan kenyataan yang cukup mengkhawatirkan. Banyak siswa yang semangat belajarnya sangat rendah. Mereka datang ke sekolah tetapi tampak lemas dan kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Di rumah, anak-anak sering menghabiskan waktu bermain HP dan game online. Sebagian besar sudah memiliki telepon genggam pribadi, namun belum mampu memanfaatkannya untuk kegiatan yang positif. Gadget yang seharusnya bisa menjadi alat belajar justru sering menjadi sumber distraksi yang membuat mereka kehilangan arah dan minat belajar. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran yang juga tercermin dalam rapor pendidikan tahun 2024. Data menunjukkan adanya penurunan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru dituntut untuk mencari cara agar pembelajaran tidak kalah menarik dibandingkan dunia digital yang sudah begitu akrab dalam kehidupan siswa. Melihat kondisi tersebut, aku berdiskusi dengan ibu kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyampaikan keresahan yang kurasakan di kelas. Kami berbincang bersama mencari solusi agar semangat belajar siswa bisa tumbuh kembali. Dalam diskusi itu, kami sepakat bahwa teknologi tidak perlu dijauhi, tapi harus diarahkan agar menjadi sarana belajar yang menarik dan bermakna. Atas diskusi dan keprihatinan tersebut, maka lahir OPAK IT Project, di mana OPAK IT Project ini mirip seperti PJBL, yaitu Project Based Learning, dan di mana OPAK IT Project ini adalah akronim dari O-nya adalah observasi, P-nya adalah perencanaan, A-nya adalah aksi, dan K-nya adalah refleksi, sedangkan IT-nya adalah yaitu berbasis teknologi. Di mana nama OPAK-nya diambil dari makanan khas Kabupaten Lombok Utara, khususnya berada di Desa Gondang. Selamat pagi. Mana semangatmu? Berikut implementasi OPAK IT Project pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks ajakan melalui pembuatan poster digital bertema kebersihan lingkungan sekolah di kelas 4.
Model ini diterapkan menggunakan 4 langkah utama, yaitu pertama observasi. Kegiatan dimulai dengan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, seperti salah satunya yaitu mengapa lingkungan sekolah perlu dijaga kebersihannya. Pertanyaan ini membantu siswa berpikir kritis dan mengaitkan topik dengan pengalaman sehari-hari. Selanjutnya, siswa menonton video pendek tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setelah itu, mereka keluar kelas untuk melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah. Siswa berkeliling ke halaman, taman, dan area belakang kelas. Setiap kelompok mencatat hasil pengamatan di Google Docs, yang nantinya menjadi dasar ide proyek poster digital. Dari hasil observasi, siswa menemukan berbagai masalah nyata seperti sampah plastik yang berserakan, pot bunga yang rusak, dan taman yang kurang terawat. Temuan tersebut menjadi bahan awal dalam menyusun pesan ajakan yang relevan dengan kondisi sekolah. Yang kedua yaitu perencanaan. Pada tahap ini, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menyusun pesan ajakan berdasarkan hasil observasi. Mereka menulis kalimat ajakan seperti "Ayo jaga kebersihan lingkungan sekolah kita". Kemudian, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing arah diskusi dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Ketiga yaitu aksi. Tahap aksi menjadi bagian paling menyenangkan bagi siswa. Mereka mulai membuat poster digital menggunakan Canva for Education di Chromebook masing-masing. Siswa belajar mengatur tata letak, warna, dan gambar agar pesan ajakan mereka terlihat menarik dan mudah dipahami. Anak-anak yang sebelumnya pasif kini terlihat aktif, kreatif, dan antusias. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil posternya menggunakan Google Slide, dan karya terbaik diunggah ke media sosial sekolah seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Google Sheets sekolah agar dapat dilihat oleh warga sekolah dan orang tua. Langkah terakhir yaitu refleksi. Tahap ini bertujuan agar siswa meninjau kembali apa yang telah mereka pelajari. Sebagai awal refleksi, siswa mengikuti kuis interaktif di Quizizz untuk meninjau kembali pemahaman mereka tentang teks ajakan dan unsur-unsur poster. Suasana belajar menjadi seru dan menyenangkan karena siswa bisa belajar sambil bermain. Hal ini sejalan dengan pembelajaran mendalam, yaitu berkesedaran, bermakna, dan menggembirakan. Hasil kuis juga menjadi membantu guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Setelah itu, siswa mengisi Google Form refleksi dengan pertanyaan sederhana seperti apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan ini. Melalui refleksi ini, siswa menyadari bahwa belajar bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses, pengalaman, dan kerjasama. Tahap refleksi ini menjadi penutup yang bermakna, di mana siswa dan guru sama-sama belajar untuk terus berkembang. Lintang, senang nggak belajar hari ini? Senang. Senang. Hal baru apa yang kamu pelajari tentang hari ini? Tentang membuat poster melalui Canva. Ya, di mana letak senangnya? Membuat poster itu. Poster itu. Kalau main game menggunakan kuis itu senang nggak seperti itu? Senang. Senang banget ya? Ya, senang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid di SDN 1 Gondang. Menurut saya, OPAK IT Project sudah bagus. Biasanya anak saya susah disuruh belajar, tapi sekarang dia malah cerita tentang proyeknya dan minta bantu lihat hasil posternya di media sosial sekolah. Menurut saya, kegiatan OPAK itu project menjadi inspirasi di sekolah. Anak-anak terlihat senang belajar. Mereka bukan hanya mendengarkan, tetapi aktif berpikir dan bekerja sama. Saya jadi termotivasi untuk mencoba hal yang sama di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SDN 1 Gondang berpendapat bahwa OPAK IT Project membuktikan bahwa guru SDN 1 Gondang mampu berinovasi dengan sumber daya yang ada. Anak-anak senang belajar, guru semakin kreatif, dan suasana sekolah menjadi lebih hidup. Saya berharap program seperti ini terus dikembangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.